أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh barakah, penuh nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema kita pada kesempatan kali ini, Ali ingin menginformasikan bahwa kita semua di sini Masya Allah di studio ya. Kita semua menjaga protokol kesehatan loh ya. Dan pemirsa di rumah juga harus ya mencuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker. Bisa dilihat ya, ini tim kita yang ada di studio ini benar-benar terbatas, tidak seperti biasa. Begitu masuk langsung aja kita pakai cuci tangan segala macam. Dan sekarang menggunakan face shield dan masker ya. Dan yang di rumah juga tentu saja kita ikhtiar sama-sama. Semoga kita bisa memutus rantai dari corona ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini Masya Allah ini sangat amat menarik ya. Dan ini bisa dibilang viral nih ya temanya ya. Kita akan mengangkat tentang dosa jariah seorang wanita. Jadi dosa jariah loh, dosa ada jariahnya nih Masya Allah ya. Dan selain itu berkali-kali salah, berkali-kali taubat. Waduh, ini saya banget. Salah taubat. Kita akan membahas itu ya. Dan insya Allah kita akan berteman dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Muhammad Syahab. Dan insya Allah juga bertemu dengan guru kita ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Seperti biasa nih, nanti kita juga akan ngaji yuk bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, dosa jariah seorang wanita bersama guru kita Al Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sehat ya Bib. Alhamdulillah. Ya Allah, ada amal jariah, ada dosa jariah. Masya Allah. Kalau amal jariah, ya Allah nikmatnya gitu ya. Kita beramal dan amalnya nggak putus-putus. Tidak putus-putus. Berlipat-lipat. Nah sekarang dosa jariah tapi kita fokusin kepada wanita. Mohon ilmunya Bib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, host kita ada Sayyid Ali Zainal Abidin Syahab, qari'ah kita ada Nadia Hawashi dan yang lainnya. Para pencinta cahaya hati Ainus TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kalau kita bicara dosa atau amal jariyah, memang amal jariyah ini jelas ada amal jariyah yang baik, juga ada amal jariyah yang buruk. Juga bisa ditinggalkan oleh seorang perempuan, juga bisa ditinggalkan oleh seorang laki-laki. Artinya intinya hari ini kita akan bahas tentang jariyahnya seorang perempuan. Artinya amal buruknya akan terus walaupun mereka sudah meninggal dunia akan tetap mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat artinya lumayan serem lah. Artinya dunia kan darul amal. Dunia ini tempat beramal, gadan darul hisab. Dunia tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam. Kapan hasil darul hisab? Yaitu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Nabi SAW mengatakan siapa orang yang mengerjakan di dalam Islam ini mengerjakan suatu perkara yang baik, sunnatan hasanatan fa ajruha, maka pahalanya lahu buat dia, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dia bersedekah. Maka ketika dia meninggal dunia, sedekahnya ini insya Allah berjalan. Sedekah buat masjid misalnya amal jariyahnya. Dia meninggal dunia tetap dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Begitupun bahasan syahid kita pada hari ini, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang melakukan kerjaan yang tidak baik, artinya kerjaan yang buruk, kerjaan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, contohnya kewajiban perempuan menutup auratnya. Kewajiban perempuan menutup, dan ini yang dia muliakan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melakukan sesuatu yang buruk, baik ini perempuan atau laki-laki, sayyi'atan, sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, artinya dia akan mendapatkan dosanya. Dan dosa orang yang mengikuti perbuatan dosa dia. Misal contoh, menebarkan suatu foto dengan foto yang Masya Allah, apa namanya Bang Ali? Ya, foto yang bisa menimbulkan syahwat misalnya. Dan ketika seseorang menikmati foto tersebut, Masya Allah, sehingga melakukan suatu dosa, yang melihat, ada misal hadis Nabi mengatakan, man mala'a ainahu fil haram mala Allahu ainahu minan nar. Kata Nabi SAW, siapa orang yang memakai matanya dengan sesuatu memandang yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengisi matanya nanti di akhirat Allah dengan api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang melihat, tapi sebabnya dia melihat itu kenapa? Kan kita misalnya seseorang laki-laki melihat foto yang vulgar. Dia mendapatkan dosa dan perempuan tersebut mendapatkan dosa itu. Perempuan tersebut pun mendapatkan dosa apa yang dilihatkan oleh laki-laki. Kenapa? Sebabnya dia. Kadang-kadang kan perempuan bilang, kan badan saya, yang foto saya. Ya kalau nggak mau jangan dilihat, nggak bisa.
Makanya hadis Nabi SAW beliau mengatakan la takunu auna syaitan ala akhikum. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan kau jangan jadi penolong bagi syaitan untuk menggoda seseorang. Kan ini berarti wasilah, penolong kan. Artinya menjadi jembatan untuk melakukan sesuatu yang buruk, bukan melakukan sesuatu yang baik. Makanya hadis Nabi SAW mubarik alihi wa ala alih. Nabi mengatakan siapa orang yang melakukan suatu perkara yang buruk, maka buat dia dosanya dan buat orang yang juga berbuat dosa karena dia melakukan wasilah dosa tersebut menjembatannya min ghairi an la yanqusa min ghairi syai', artinya tidak dikurangin sedikit pun dosanya. Ini orang yang berbuat dosa, dia pun di kuburan akan terus mendapatkan aliran dosa dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Makanya ada ulama mengatakan kalau bisa kita ini meninggal dunia, dosa kita juga ikut meninggal. Maksudnya kenapa dosanya ikut meninggal? Sudah terputus, kita sudah taubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah taubat akan dibahas sama guru kita insyaallah. Artinya pada saat ini kalau bisa kita kalau meninggal dunia matat alaihi dzunubuhu. Dosanya juga sudah mati, artinya tidak mengalir amar jariah dosanya. Subhanallah. Ada satu riwayat lagi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan man da'a ila dolalatin. Siapa orang yang mengajak kepada seseorang suatu kesesatan, sesat dia, diajak kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa. Wa man tabi'ahu, dan orang yang mengikuti dengan ajakan dia berdosa dan dia pun mendapatkan dosa lagi dengan sebab orang mengikuti dosa dia tersebut. Masya Allah, jadi ada MLM apa sebutnya tuh? MLM kesesatan. Nah, ini LMM dosa. Dosa, iya. Jadi bukan LMM apa namanya kebaikan. Kebaikan. Nah, ini yang na'udzubillah min dzalik. Jadi contoh misalnya menyebabkan dosa. Memang suara perempuan itu kan bukan aurat. Contoh misalnya telepon dia. Ada orang telepon ke rumah misalnya. Istri yang ngangkat. Istri ngangkatnya suaranya Masya Allah. Halo. Coba contohkan Bang Ali, contoh. Halo. Nah. Yang di sana, wah bayangin, wah mukanya gimana tuh, lucu, suaranya bagus, kan gitu. Iya. Maksudnya caranya agak sedikit lantang. Halo, cari siapa? Suaminya nggak ada. Tegas ya. Tegas aja. Iya. Jadi tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan dosa dengan hal tersebut. Jadi kalau bisa kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh kita lakukan, jangan sampai intinya jangan sampai kita menjadi perempuan nih. Kita perempuan jangan sampai, kan perempuan ini Masya Allah fitnah. Artinya fitnah, bukan jangan salah pengerti. Artinya memang Nabi mengatakan fitnah terbesar akhir zaman itu dari wanita. Fitnah terbesar akhir zaman itu dari wanita. Dengan dia keluar rumahnya lenggak-lenggoknya. Ketika dia lenggak-lenggok itu syaitan nambahin lagi. Dihiasin lagi sama syaitan. Dibikinkan syahwat oleh syaitan. Sehingga orang yang memandang menimbulkan dosa. Sehingga orang yang memandang itu wah hayalnya panjang sudah. Ya, hayalnya panjang kemana-mana sehingga dosa tersebut na'udzubillah min dzalik terus dia hayalkan dosa tersebut. Kalau perempuan meninggal dunia tetap dosa ini dikirimkan, ditransferkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Serem jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baguskan karena ya Allah sedekah kita kurang, amal kita kurang, salat kita jarang khusyuk. Ya Allah, minimal dosa, bukan minimal, hal yang paling mulia, hal yang paling bagus, hal yang paling hebat bagi umat Nabi SAW. Apa yang dia lakukan? Berusaha untuk meninggalkan dirinya dari perbuatan dosa. Lantas kalau ada pertanyaan nih misalnya, lantas Habib saya bagaimana, saya sudah terlanjur menyebarkan misalnya. Terlanjur sudah menyebarkan foto, saya pengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, semaksimal mungkin kalau memang sudah tersebar sudah.
Artinya semaksimal mungkin dia tarik atau hapus foto-foto yang ada. Semaksimal mungkin la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalaupun sudah tidak bisa lagi, yang penting dia sudah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada usaha untuk menarik fotonya, menghapus fotonya. Insya Allah dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal jariah buruknya insya Allah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur ingatkan, yang sudah terlanjur yang ingin kembali jangan mengatakan, oh saya ini sudah terlanjur, sudah teruskan saja. Tidak. Walaupun sudah tersebar kemana-mana, berusaha untuk menarik semaksimal mungkin, semaksimal yang kita mampu. Kalaupun tidak bisa, insya Allah dosanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amal buruknya tidak menjadi amal jariah karena Allah sudah memandang dia punya usaha untuk menarik foto tersebut. Jadi jangan sampai terus-menerus dalam pelakuan dosa. Jadi ingatkan seorang suami misalnya, kadang-kadang kan istri sudah mau pakai jilbab, dilarang malah. Nah ini yang salah, kadang-kadang juga istri malah pengen buka jilbab. Nah ini dua-duanya bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suami ingatkan, jangan pernah nyuruh istrinya buka jilbab. Dayuth, apa kalimat dayuth? Tidak akan suami seperti ini mencium bau syurganya Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk. Dan minimal juga seorang istri ingat jangan pernah membuka auratnya khusus buat suaminya yang diciptakan oleh Allah dan dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Itu mudah-mudahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, amin. Terima kasih ya Habibi ilmunya. Aduh mulai hati-hati ya. Itu dosa jariah itu sampai kubur loh masih kita dapatkan. A'udzubillah min zalik ya. Dan baik, Masya Allah kita akan lanjutkan di tema selanjutnya nanti. Kita akan membahas tentang berkali-kali salah. Berkali-kali taubat juga ya. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.